Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Damayanti Silitonga, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ini merupakan video praktek ceramah mata kuliah Retorika Dakwah di bawah naungan Bapak dosen Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun judul ceramah saya yaitu cara mempertahankan istiqomah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i jurujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Serta sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ceramah saya yang berjudul Cara Mempertahankan Istiqomah. Namun sebelum saya menjelaskan lebih tentang bagaimana cara mempertahankan istiqomah, apa sih yang dimaksud dengan istiqomah? Secara sederhana, saya mengartikan istiqomah adalah konsistensi seseorang dalam melaksanakan sesuatu. Contohnya adalah konsistensi untuk hidup sehat. Dengan cara pola makan yang sehat, tidak bergadang, dan senang berolahraga itu merupakan contoh konsisten untuk hidup sehat. Dalam Islam sendiri contohnya ialah konsisten untuk sholat wajib tepat waktu. Ketika azan berkumandang, kita langsung mengambil air wudhu dan tidak menunda-nundanya lagi. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ia mengatakan istiqomah adalah jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus, tidak belok ke kanan maupun ke kiri. Dan istiqomah mencakup ketaatan seseorang secara lahir dan batin dan meninggalkan semua perkara yang telah dilarang. Dan wasiat ini mencakup kepada seluruh ajaran agama. Dalam Al-Quran, perintah untuk beristiqomah tercantum dalam salah satu surah, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap beristiqomah dan tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Pada ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam untuk bertakwa dan beristiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap aturan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun hadis terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, termasuk perintah untuk beristiqomah. Dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32 terdapat 5 keutamaan ketika kita mampu beristiqomah, yaitu mereka yang memiliki keteguhan hati dalam menjalankan amal ibadah dan meninggalkan segala larangan, dan hanya fokus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu tanazzalul alaihimul malaika, yaitu para malaikat secara bergelombang turun kepada orang-orang yang beristiqomah. Yang kedua yaitu alla takhafu wa la tahzanu, yaitu para malaikat tidak sekedar hanya menemani tetapi memberi kabar gembira agar tidak perlu khawatir dan bersedih kepada orang-orang yang selama hidupnya mampu beristiqomah. Ibnu Katsir mengatakan, janganlah engkau bersedih terhadap perkara dunia yang telah engkau tinggalkan, baik berupa anak, keluarga maupun harta, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menanggungnya. Yang ketiga yaitu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu jaminan untuk mendapatkan surga. Yang keempat yaitu nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu pertolongan Allah di dunia dan di akhirat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para malaikat senantiasa menemani orang-orang yang selama hidupnya mengajak dan menjaga kebaikan. Dan pada saat manusia itu meninggal, para malaikat setia menemani sampai ke akhirat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu nuzulam min ghafurur rahim, yaitu hidangan bagimu
dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan tersebut? Karena sesungguhnya sulit untuk mempertahankan keistiqomahan di dunia yang penuh cobaan dan ujian ini. Setidaknya ada 5 hal yang mampu membantu kita dalam mempertahankan istiqomah. Yang pertama yaitu ikhlas dan memahami hakikat kedua kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Bismillahirrahmanirrahim, "Faman kana yarju liqa'a faman ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada." Yang artinya, barang siapa yang ingin perjumpaan kepada Tuhannya, maka hendaklah ia beramal soleh. Dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Seorang ulama salaf, Abu Al-Jurjani, berpesan, jadilah engkau penuntut istiqomah, bukan penuntut karomah. Karena sesungguhnya dirimu lebih condong kepada penuntut karomah, sedang Tuhanmu menuntut darimu istiqomah. Yang kedua yaitu sedang-sedang dan tidak berlebihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal terdapat masa giat dan di dalam masa giat terdapat masa jeda. Barang siapa yang masa jedanya kepada bid'ah maka ia tersesat, dan barang siapa yang masa jedanya kepada sunnah maka ia terbimbing. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Yang ketiga yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena sesungguhnya perumpamaan persahabatan dengan orang baik dan orang jahat yaitu seperti berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Dalam ilmu sosiologi ada istilah manusia adalah anak dari lingkungan di mana ia tinggal. Ibnu Qayyim mengisahkan, kami para murid-murid Ibnu Taimiyah ketika kami mengalami gundah gulana dan kegelisahan atau ada rasa khawatir pada diri kami, maka kami mendatangi Ibnu Taimiyah. Maka dengan memandang wajahnya dan mendengarkan nasihatnya, serta-merta hilang kegelisahan yang ada pada diri kami, dan terganti dengan perasaan tenang, tegar, dan senang. Yang keempat yaitu membaca kisah-kisah teladan. Karena dengan membaca kisah-kisah mereka, kita bisa belajar dari mereka yang mampu menjalani dan beristiqomah di jalannya. Yang kelima yaitu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan untuk mempertahankan keistiqomahan kita sampai akhir hayat. Mungkin ini saja ceramah singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.